lagi dengan podcastku, Poki, podcast Angel Kiki. Nih, Mbak Kiki kan punya bisnis sendiri ya. Apa sih yang memotivasi Mbak Kiki buat bikin bisnis? Kalau aku sih emang balik dari keluarga aku kan memang ngajarin untuk jadi seorang pebisnis. Kita tuh kayak usaha itu jangan sampai ikut orang, kalau bisa jadi diri sendiri. Jadi itu kayak tekanan di aku itu mulai dari aku kecil sampai sekolah ke SMK akhirnya Oke, apa aja sih bisnis yang Mbak Kiki sekarang itu? ya bisnis kecil-kecilan aja. Iya apa? Bisnisnya itu ya sebagai agen BRI, penjual baju itu jadi mix sama penjahit seperti itu. Terus apa sih yang membuat bisnis Mbak Kiki tuh unik terus berbeda sama kompetitor lain? Unik. Uniknya tuh di mana gitu loh? Maksudnya Terus beda berbeda dari sama yang lain. kompetitor lain. Oh iya. Kan banyak kan kayak kompetitor tuh banyak kan yang kayak jual baju juga gitu. Itu tuh apa yang bikin salah satu uniknya dari bisnis Mbak Kiki itu apa? Oh iya. Uniknya itu kan karena saya bisnis usaha di jualan baju, itu saya kan merangkap ke penjahit. Jadi nanti enak kalau misalkan ada orang beli baju misal kekecilan atau kegedean, nanti aku bisa langsung jahitin ke aku. Oh, Mbak Kiki jahit juga? Iya, jadi mereka nggak usah susah-susah kayak cari penjahit gitu. Jadi bisa langsung Mbak langsung jahitin benerin gitu. Jadi kayak semacam kayak bisnis butik gitu, tapi jual bajunya itu bukan jahitan sendiri sih. Tadi kan Mbak Kiki ada bilang bisnis jahit. Target pasar apa sih yang Mbak Kiki mau? Sebenarnya kalau untuk target pasar sih saya menyesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar ya. Kalau memang sebelum buka toko itu aku kan buka jahitan aja di rumah, dan itu mungkin bisa dibilang awal saya merintis usaha jahit ya. Ibu saya kan jual baju sama terima jahit di pasar. Mungkin karena orderannya ibu banyak, itu orderannya ibu kan banyak, jadi lempar ke saya jahit di rumah, fokus jahit. Dari situ lama kelamaan usaha jahit saya itu mulai berkembang dari situ, merintis dari situ dan berkembang di situ. Kemudian setelah saya pindah membuka tokonya di situ mulai rame, mereka udah mengenal usaha jahit saya juga. Jadi setiap ada momen, entah itu orang hajatan, mau menjelang seperti saat ini anak-anak mau masuk sekolah, bahkan cuma sekedar format aja, mereka itu yang dituju ke tempat saya. Jadi mau nggak mau tuh kadang kita tuh udah full orderan, mereka tetap maksa buat jahit gitu. Sedangkan kendala saya tuh nggak punya karyawan, semuanya aku handle sendiri. Jadi untuk karyawan itu khusus aku fokuskan ke usaha bajunya aja. Jadi untuk planning ke depannya tuh saya mau memperluas unit usaha, kemudian buka usaha jahitnya lagi. Tadi kan Mbak Kiki ada bilang nge-handle sendiri semuanya, tentang jahit, terus jaga butik, terus agen billing tadi ya. Itu gimana sih caranya Mbak Kiki buat memanajemen itu semua, nge-handle itu sendiri itu gimana? Karena semua usaha yang saya jalani itu saya lakukan sendiri, jadinya soal keuangan itu saya pegang sendiri sih. Oh, kerja. Semua. Iya, Iya. iya sorry. Ya sekarang Kat. aja. Oh, jadi Mbak Kiki nge-handle sendiri, benar-benar sendiri ya? Ya kecuali untuk jaga butiknya itu saya ada satu karyawan aja sih. Oh, pernah nggak Mbak Kiki kayak ada case atau problem gitu? Mungkin kayak Mbak Kiki rugi atau ditipu orang gitu, pernah nggak? Oh sering banget. Yang pertama aku tuh pernah belanja ke dapat informasi itu dari IG. Ternyata saya ketipu uang 5 juta. Akhirnya 5 juta itu hilang. Itu buat apa? Maksudnya Untuk belanja. belanja untuk di butik gitu Iya, maksudnya? di tokonya itu. Oh, Itu yang pertama. Terus yang kedua dari agen brillingnya ya. Yang itu tadi dari jualan bajunya. Sekarang dari agen brillingnya. Dari agen brillingnya itu saya itu pernah kan
2 kali gagal. Ternyata kegagalan itu sukses gitu. Harusnya nggak saya ulang kan uang gagal itu. Dan itu hilang senilai 628.000. Ya udah saya anggap sekolah aja lah gitu. Sekolah untuk menjadi akademisi itu tadi. Di segi keuangannya, untuk SDM-nya, tadi kan Mbak Iki bilang ada karyawan untuk robotik. Itu pernah ada problem nggak untuk Kalau untuk SDM-nya selama saya punya karyawan sih memang mereka tuh ya berbagai macam sifat sih ya gitu. Cara nge-handle mereka itu aku juga butuh arahan. Makanya aku kuliah di manajemen ini supaya aku tuh bisa menghandle semuanya. gitu? Mbak Kiki ini kan bisnisnya pasti buat jangka panjang kan? Nah, rencana Mbak Kiki ke depan buat mengembangkan bisnis Mbak Kiki, kita ada nggak? Oh bentar, Mbak Kiki jangan dijawab dulu karena kita ada suguhan buat Mbak Kiki ini. Wow, Sap. apa tuh? Ini, Oh. nih Mbak Kiki, kenalin karyawan aku Satrio, karyawan paling teladan di sini. Sehat Mas? Alhamdulillah, non gigi. Terima Silakan kasih Mbak. dinikmati. Kok nggak dada-dada sih? Hah? Bang opo lah sih kesamaan wis formal lo ketawa mau. Udah ya? Udah. Udah langsung jawab tadi. Oh, udah dijawab Mbak Ki pertanyaannya yang tadi aku tanyain. Diulang. Oke. Kan Mbak Kiki bisnisnya ini buat jangka panjang. Itu gimana sih rencananya Mbak Kiki buat mengembangkan usaha-usaha tadi? Karena kebetulan tadi di kampus kan kita ada tugas kuliah ya, suruh bikin bisnis plan di situ. Nah dari situ aku tuh memang ingin menerapkan apa yang menjadi tugas kita tadi. Jadi di tugas itu kita tuh bikin bisnis plan, rencana aku tuh mau meluaskan wilayah usaha, terus nanti aku mau buka konveksi aja. Soalnya dari segi bisnis saya yang di penjahit itu kan nggak bisa nge-handle sendiri. Jadinya itu nanti kedepannya aku mau biar cari karyawan aja deh gitu. Biar ada yang tanggung jawab di bidang itu. Karena dari segi nama saya di sana kan udah bisa dibilang udah punya nama di sana gitu. Jadinya biar image saya itu tidak berkurang di mata masyarakat karena kepotong waktu saya kuliah, terus ngerjain tugas dan lain-lain di bisnis lain itu, biar ada yang fokus megang usaha itu. Jadi aku duduk Sambil diminum Mbak Ki, nggak apa-apa Mbak Ki. Seret kan pasti. Terus lanjut Mbak Ki jawabannya. Iya, jadi gitu. Jadi dilanjut Mbak Ki jawabannya Mbak Ki. Ya, jadi ya seperti itu. Sambil minum ya. Kedepannya sih saya intinya pokoknya ingin nambah karyawan aja sih, biar bisa menghandle usaha saya kemudian jadi gitu. Mbak Kiki, aku mau tahu apa sih tantangan terbesar Mbak Kiki buat jalanin bisnis Mbak Kiki? Kalau untuk tantangan sih jangan ditanya ya. Kalau jadi pertanyaannya itu pasti satu, kita tuh jawabannya pasti satu. Jadi intinya kita tuh harus sabar dalam menjalani usaha. Karena menjadi seorang usaha itu tantangannya besar banget. Kalau kita udah nggak sabar, nggak telaten, pasti kita udah nyerah duluan. Karena yang namanya usaha itu kan naik turun. Kalau di saat turun kita tuh benar-benar kayak nggak, kita pengen gelar tikar aja gitu loh. Karena usaha di jualan baju itu juga butuh ketelatenan sih, selain modal usaha yang besar. Beda sama pengusaha makanan gitu. Jadi mereka jual kan langsung laku. Kalau baju kan kita gimana caranya supaya bisa ngikutin tren seperti itu kan. Gitu. Jadi intinya kita harus sabar aja sama telaten. Sebelum mengakhiri podcast ini, apa sih saran buat Mbak Kiki untuk teman-teman mungkin yang mau buka bisnis seperti Mbak Kiki? Oke, jadi saran dari aku buat kalian yang pengen buka usaha bisnis, kalian tuh harus punya komitmen ya dalam buka usaha. Selain buka komitmen itu harus telaten, juga harus sabar. Karena yang namanya usaha kan pasti naik turun. Kalau
kalian telaten, mau sabar dan komitmen dengan satu tujuan itu pasti kalian lama kelamaan kalian bisa melewati badai itu dan pasti usaha kalian pasti bisa berkembang seperti itu. Oke, bagus banget ya saran dari Mbak Kiki. Semoga saran dari Mbak Kiki menginspirasi semua teman-teman yang ada di luar sana. Dan untuk Mbak Kiki, semoga bisnisnya dilancarin dan maju terus ya Mbak Kiki. Sekian podcast kita. Sampai jumpa lagi di Poki Podcast Angel Kiki.